Pada part ke-68 diambil dari light novel bab 182 sampai dengan 183 mewarisi pedang bayangan. Legenda pertarungan kelima adalah Boras. Dia kira-kira setengah ukuran Garmund dan sedikit lebih cerewet. Pada pamungan pertama, dia memiliki ekspresi keheranan yang luar biasa. Garmund mungkin telah menyampaikan beberapa informasi sebelumnya. Jin tidak akan pernah tahu bahwa Garmund mengoceh tentang prestasi Jin sampai mulutnya menjadi kering. Manusia binatang ini hanyalah anjing yang sangat besar. Suku legenda terkemuka di Lavrarosa terasa seperti kebalikan dari ketenaran mereka sepanjang sejarah. Dibandingkan dengan fasad yang serius dan siap bertempur, mereka semua hanya memiliki kepribadian bodoh yang menggemaskan. Merebut? Hah, begitu Jin tiba, Boras meraih dagunya. Aku tidak bisa bereaksi. Sial, kenapa dia begitu cepat? Meskipun itu karena dia dengan ceroboh menurunkan penjagaannya, itu masih sangat mengejutkan. Saat Jin gagal menahan keterkejutannya, Garmund terkikik, mengira Jin gagal bereaksi. Boras lalu memeriksa mulut Jin. Jin tidak berusaha melepaskan diri dari genggamannya. Dia sudah tahu seberapa kuat para beasmen ini sejak Belis menangkapnya. Hei, murid kedua, mengapa kamu kehilangan gigi geraham? Itu rusak. Oh, bagaimana? Jika kamu mau, lepaskan aku. Boras langsung melepaskannya, dan Jin perlahan menjelaskan mengapa gigi gerahamnya patah. Bahwa dia menggertakkan giginya terlalu keras saat mencoba mendekati Temar. Dam, itu sakit. Gigimu lebih kuat dari kebanyakan monster. Kamu menggigit gigi kamu sendiri cukup untuk mematahkannya? Kamu pasti beberapa spesimen. Contoh, Jin memelototinya, dan Garmund dengan acuh tak acuh bersiul sambil melihat ke arah lain. Boras terkekeh dan melanjutkan, tidak, kamu tidak harus melakukan itu. Hehe, bagaimanapun, gigi itu penting. Sepertinya kamu butuh yang baru. Bahkan sebelum Jin sempat menjawab, retakan. Boras memasukkan tangannya sendiri ke dalam mulutnya dan mencabut giginya. Gigi besar, tajam, dan bulat. Apa-apaan ini? Darah membanjiri mulutnya. Namun, Boras terlalu sibuk memamerkan giginya untuk dirawat. Hei, lihat, ini adalah gigi yang kami banggakan. Batu, baja, bahkan intan, kita bisa mengunyah semuanya. Oh, tentu saja, kamu membutuhkan kekuatan gigitan pelengkap untuk mendukungnya. Saya mengerti bahwa anggota suku legenda terkemuka memiliki gigi yang kuat. Saya menyaksikan Garmund memakan potongan pedang seperti keripik. Ngomong-ngomong, kenapa kamu? Hahaha, sekarang, saya akan mengukir ini dalam bentuk gigi kamu dan membenturkannya ke gusi kamu. Bersenang-senanglah dengan Garmund. Aku akan segera kembali. Boras mengacungkan jempol dan menghilang. Dia menghilang begitu cepat sehingga Jin bahkan tidak melihat bayangannya. Bagaimana saya harus menafsirkan ini? Anehnya, Garmund sama sekali tidak menganggap situasi ini aneh. Apakah mungkin memasukkan gigi itu ke gusiku? Tidak ada yang tak mungkin. Jadi, kamu pernah melakukan ini sebelumnya? Tidak, pertama kali. Baiklah, bicara. Ayo berlatih. Teknik Shadow Blade 1, Soul Slash. Akan saya tunjukkan. Shing, Garmund menghunus pedang baru dan mengambil posisi. Jin mengikuti, tidak ingin berbicara tentang gigi lagi. Soul Slash adalah awal dan akhir dari seni Shadow Blade. Dia pernah mendengar hal yang sama ketika mempelajari pelepasan energi spiritual dari Murakan. Awal dan akhir. Nah, semua teknik bertarung seperti itu. Ayunan dasar dalam ilmu pedang, tusukan dasar dalam penggunaan tombak, pukulan dasar dalam seni bela diri. Menguasai keterampilan paling maju dalam disiplin apapun adalah dasar-dasarnya dengan lebih banyak langkah. Jangan kaget, murid. Wos! Asap hitam mengelilingi pedang Garmund. Energi spiritual terkonsentrasi. Garmund mengayunkan pedang ke sana kemari sambil terus-menerus melirik Jin. Saya bukan kontraktor, tapi saya menggunakan energi spiritual. Mengapa kamu tidak terkejut? Jin pada dasarnya membaca pikirannya. Saya berasumsi Solderet mendistribusikan kemampuannya. Jika kamu tidak bisa menggunakan energi spiritual, lalu bagaimana kamu bisa menggunakan Shadow Blade? Ah, iya, kurasa begitu. Jin masih merasa sedikit aneh. Dia tidak pernah memikirkan orang lain selain dia menggunakan energi spiritual. Tunjukkan saja padaku. Garmund menjilat bibirnya. Baiklah, sekitar 20 langkah mundur. Pedang terus-menerus terbakar dengan api hitam. Bilahnya jatuh seperti kilat. Emisi hitam menelan ruang kosong. Bahkan, suos pedang tidak bisa didengar. Pekikan bilah logam ke lantai batu juga tidak bergema. Bagi mereka yang tidak bisa menggunakan energi spiritual memiliki takdir kegelapan yang tersegel untuk mereka. Retakan! Setelah gerakan berakhir, suara pertama terdengar. Gelombang kejut meledak dari Garmund, dan puing-puing batu beterbangan kemana-mana. Tanda pedang yang panjangnya sekitar 50 langkah. Garmund hanya bisa geleng-geleng kepala setelah menyelesaikan demonstrasi dengan hasil yang kurang memuaskan. Bagaimana itu? Sangat cepat, besar, tenang, dan kuat. Jin menjawab dengan tenang. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia memikirkan Luna S Mind S Blade.
Blood Moon. Sepertinya bulan darah mini. Namun, sepertinya itu memiliki korban fisik yang lebih rendah. Jika saya dapat menggunakan ini berturut-turut, mereka yang berbintang 7 ke bawah tidak akan mendapat kesempatan. Apa yang saya tunjukkan kepada kamu hanyalah 50% dari kekuatan penuhnya. Itulah sebabnya tanda temar 2 kali lebih besar. Tapi bukankah kamu mengatakan Soul Slash adalah awal dan akhir dari Shadow Blade? Ya, apakah itu berarti, jika aku menyelesaikan Soul Slash, kekuatannya terbatas pada tanda pedang yang panjangnya hanya 100 langkah? Garmon terkekeh. Itu hanya jika kamu menyelesaikan Soul Slash. Namun, begitu kamu mulai menguasai Shadow Blade, Soul Slash tidak akan menjadi teknik melainkan kemampuan. Sebuah kemampuan? Menurutmu mengapa teknik pertama adalah Soul Slash? Kamu dapat mengambil nyawa siapa saja yang memiliki lebih sedikit akan dari kamu. Bahkan jika kekuatan absolut mereka lebih besar dari milikmu, mereka tidak dapat menghindari kematian jiwa mereka. Jin tidak dapat memahami sepatah kata pun yang diucapkan Garmon. Itu bukan masalah Jin saat ini, karena itu bukan area yang tidak bisa dicapai oleh Temar atau setengah dari legenda pertarungan. Kamu harus belajar bagaimana menggabungkan pedang dan energi spiritualmu. Dan kamu melakukannya dengan... Ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ketika kamu bertanya. Selain komentarnya di ayunan, Jin lupa mengatakan satu hal lagi. Aku telah melihatnya. Jika bukan karena Shadow Vacuum, saya bisa meniru tindakan kamu. Elaborate. Garmon tidak lagi dikejutkan oleh Jin. Dia merasa tidak ada salahnya anak ini melakukan hal-hal luar biasa. Jin merangkum pengalamannya, memotong gerbang neraka Miuron dan palu Goltep. Manusia binatang bertepuk tangan. Ya, persis perasaan itu. Tepat. Hama ini sudah merasakan teknik pertama Shadow Blade saat bertarung. Salurkan keinginanmu dengan melantunkan. Garmon bertepuk tangan lagi. Baiklah. Aku mengerti sekarang. Akan saya tunjukkan lagi. Tidak ada alasan khusus untuk demonstrasi kedua. Nyatanya, Garmon belajar lebih banyak dari percakapannya dengan Jin. Kali ini, dia melantunkan beberapa kata saat dia fokus. Aku akan memotongnya. Saya bisa memotongnya. Dia berulang kali meneriakkan kata-kata itu, seperti yang dilakukan Jin. Bulan sabit pedang hitam itu menelan sekeliling saat bergerak, dan Garmon berhasil meninggalkan bekas yang lebih besar. Wah, ini dia. Tunggu, bukankah kamu seharusnya mengajariku? Bukankah ini kebalikannya? Jin tertawa terbahak-bahak, dan Garmon tersenyum canggung. Aku sebenarnya lebih akrab dengan Glory Blade daripada Shadow Blade. Yang terakhir jauh lebih tidak efisien untukku. Dia tampak puas dengan alasannya sendiri. Dia menggunakan kosakatanya dengan sangat baik. Apakah kamu berbicara keluar dari pantatmu? Bukankah kamu gurunya? Kami sama-sama belajar. Jadi tutup mulut dan atasi Shadow Vacuum. Jika kamu melakukannya, kamu akan segera menyelesaikan teknik pertama. Maka legenda pertarungan keempat akan segera datang. Aku merasa seperti ditipu. Itu hanya perasaan. Kalau begitu tunjukkan Glory Blade. Jin lebih tertarik pada Glory Blade daripada Shadow Blade. Tidak, mengapa tidak? Kamu bukan saudara. Aku akan memberitahu yang lain bahwa kamu belajar tentang Shadow Blade dariku. Kamu berani mengancamku. Legenda ke-8, Garmon. Garmon menjerit dan menginjak lantai sekali. Retak-retak-retak. Sebuah celah robek di lantai seketika saat udara menjadi padat. Tekanannya pasti lebih tebal daripada saat dia menggunakan Shadow Blade. Namun, itu semua hanya gertakan. Itu mirip dengan anak-anak yang mengamuk ketika mereka tertangkap basah. Jin balas melotot, dan Garmon mengangkat bahu, seolah dia kalah. Bagus, sekali saja. Bagus. Jin tidak ingin pergi hanya dengan Shadow Blade di bawah ikat pinggangnya. Setelah latihanmu dengan legenda keempat, kamu akan berlatih dengan prajurit normal setiap hari. Sebelum itu, pastikan untuk melihat Glory Blade dari Garmon dengan baik. Tidak bisakah kau tunjukkan padaku, Tantel? Jika legenda pertarungan menunjukkanmu dan Dewi Fan mengetahuinya, pembersihan akan jauh lebih mudah. Mengingat percakapannya malam sebelumnya, Jin benar-benar ingin menenggelamkannya. Dia tidak berpikir saat yang tepat akan datang begitu cepat. Sekarang, aku akan menunjukkan padamu jurus paling dasar. Dari sisi lain tempat latihan, seseorang berlari dari jauh, meninggalkan awan debu besar di belakang mereka. Itu Boras, kembali setelah mengerjakan gigi. Sayangnya, aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Haha, aku akan melihatnya. Kamu dan aku tidak akan lagi punya waktu berduaan. Bukannya aku tidak ingin menunjukkannya padamu, tapi mau bagaimana lagi? Betapa kekanak-kanakan. Boras pada dasarnya berteleportasi di depan Jin dan menunjukkan padanya gigi kecil itu. Itu jauh lebih kecil daripada saat dikeluarkan dari mulutnya, ukuran yang sempurna untuk mulut Jin. Dan dengan kecepatan tangan yang ringan, Boras langsung mencengkeram dagu Jin lagi. Jin menjulurkan lidahnya. Aku harus belajar ketangkasan dari yang satu ini. Omong-omong, bisakah aku benar-benar mengambil gigi orang lain seperti ini? Rasanya sedikit salah. Tapi tanpa sempat menolak, Boras sudah mendorong gigi itu ke gusinya. Hehe, kamu akan menyukainya, magang, menukik.
Begitu gigi geraham mengenai gusinya, akar tumbuh dari gigi dan menancap di mulut Jin. Akan meringis kesakitan, Jin menyadari bahwa benda asing itu menggunakan mana. Rasanya seperti menggunakan halaman rune. Sihir sedang digunakan dari gigi. Dan yang mengejutkan, keajaiban itu sepertinya memindahkan ingatan. Teknik Glory Blade melakukan perjalanan dari gigi geraham dan ke otak Jin. Suku legenda terkemuka tidak hanya memiliki kekuatan untuk menantang para dewa. 5.000 tahun yang lalu, fondasi magis mereka sangat mengesankan, bahkan jika dibandingkan dengan peradaban modern. Kami tidak pernah memiliki kelas orang yang disebut penyihir. Namun, siapapun yang bisa menggunakan sihir bekerja sebagai pandai besi, sama sepertiku. Boras membusungkan dadanya, dan Jin menahan keterkejutannya. Sihir transfer memori. Dia tahu bahwa Histers mewariskan sihir itu, dan sepengetahuannya, sihir itu eksklusif untuk klan mereka. Tidak banyak orang lain yang bisa melemparkannya atau mengetahuinya. Bahkan para peneliti tidak pernah berurusan dengan sihir yang memanipulasi ingatan. Apa? Saudara kelima, apakah kamu menaruh sihir di gigi? Ini rahasia. Aku tidak tahu ada apa, Jin, tapi kamu punya hadiah sungguhan di sana. Saudara kelima adalah pandai besi paling berbakat dalam sejarah kita. Kami bahkan biasa mengantri hanya untuk menyentuh peralatan kami. Tentu saja, ini semua cerita dari masa jaya kita, Tidak hanya dia seorang pandai besi yang luar biasa, Boras juga seorang pejuang yang luar biasa. Terima kasih, saya akan menggunakannya dengan bijak. Kurasa perlu ada timbal balik, karena saya memberi kamu gigi saya, kamu harus menawarkan saya prestasi kedua kamu. Mengapa mereka begitu kecanduan prestasi? Jin ingin bertanya, tapi dia malah mengangguk. Meskipun dia tidak benar-benar tahu apa tugas selanjutnya. 20 Januari 1797. Sebulan berlalu sejak Jin tiba di Lavrarosa. Selama waktu itu, dia menerima pelatihan dari Garmund dan Boras. Dia berlatih tebasan jiwa dan belajar cara menggunakan tubuhnya dengan lebih efisien dari Boras. Membuat tubuhnya lebih ringan, mengendalikan kekuatannya, mengerahkan 120% kekuatannya. Teknik yang diajarkan oleh Boras sangat liar dan kejam, namun luar biasa. Saya pikir kamu akan tetap berpegang pada keyakinan kamu sendiri dan tetap egois dan keras kepala, tetapi kamu melakukannya dengan sangat baik. Kamu hanya mengajar dengan baik, Boras. Tidak mungkin. Bagi kami legenda terkemuka, aura berasal dari hati. Kami menyalurkan aura ini ke berbagai bagian tubuh untuk memperkuat dan meringankannya. Meniru saya dengan baik ini adalah keahlian kamu. Para beasmen ini memiliki permata khusus yang memicu kekuatan mereka, tetapi Jin tidak memiliki sumber seperti itu. Namun, dari dada Jin, aura segitiga bersinar, seperti hati batu permata. Dia telah berkonsentrasi dan membentuk hati auranya sendiri untuk meniru para prajurit yang terampil. Itu bukan prestasi yang mudah. Prajurit berbakat manapun bisa menciptakan hati batu permata seperti ruangan. Namun, mengubah sumber yang baru terbentuk itu menjadi hati batu permata asli adalah masalah yang berbeda. Tidak peduli seberapa terlatih seorang prajurit, mempelajari keterampilan seperti itu tidak mungkin dalam 10 tahun, apalagi sebulan. Jika bukan karena molar baru itu akan menjadi lebih sulit. Jin bisa menguasai teknik aura berkat implan Boras. Dia bisa meningkatkan keterampilannya sebelumnya berkat ingatan itu. Boras mengetahui fakta ini, tetapi dia masih terkesan. Kau lebih asyik diajar daripada Temar. Saudara legenda keempat akan datang sore ini. Dia akan mengajarimu teknik kedua dari Shadow Blade. Legenda keempat akan datang sore ini. Mengapa saya tidak diberitahu? Itu karena kami memutuskan pagi ini, saudara ke-8. Saya secara khusus memintanya. Kami sebelumnya merencanakan ini ketika dia mengatasi Shadow Vacuum. Tetapi melihat kemajuan anak ini, sekarang bukan waktu yang buruk. Mendengar kata-kata itu, Garmund menyeringai. Apa menurutmu aku tidak tahu perasaanmu? Kamu hanya ingin memakan prestasi anak ini secepat mungkin. Boras memalingkan muka dan membuka bungkusan kecilnya. Untuk makan siang, mereka bertiga duduk dan makan kue tradisional bersama. Kakto tidak memiliki rasa. Namun, seperti air yang diberikan Valeria padanya di gurun besar, itu membantunya pulih dengan cepat. Bolehkah saya mengemas beberapa di antaranya ketika saya kembali, jika Dewi Pertempuran mengizinkan? Menghabiskan kue terakhir, dia melatih Soulsley selama 2 jam, dan legenda keempat memasuki tempat latihan. Seorang wanita dengan pedang besar dan kolosal di punggungnya. Orang yang tidak pernah mengungkapkan emosi. Garmund mudah dihadapi, dan Boras sudah mendukung Jin. Dia bisa dengan mudah mendekati mereka, tetapi tidak semua legenda akan seperti itu. Halo, saya Jin Rankandel. Jin mendekat dan menyapanya. Dia tidak berbicara dan hanya mengangguk. Apa dia tidak menyukaiku? Saya tidak bisa membaca ekspresinya sama sekali. Jin berpikir untuk menyapanya sekali lagi, tetapi Boras bertepuk tangan seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Oh ya, legenda keempat tidak dapat berbicara. Cacat berbicara. Jin menafsirkannya seperti itu, tetapi Garmund menambahkan. Dia melakukan latihan diam. Sudah lama, sejak masa Lavrarosa berhenti. Dia mengangguk. Latihan diam? Mengapa melakukan hal seperti itu? Dia pernah mendengar tentang orang suci Vankela melakukan pelatihan seperti itu, tetapi dia belum pernah mendengar tentang prajurit yang melakukannya. Selain itu, jika dia tidak berbicara,
berbicara, bagaimana dia berkomunikasi, sementara jumlah pertanyaan bertambah, legenda keempat menghunus pedangnya. Dan dengan kecepatan yang menggelikan, dia menulis kata-kata di tanah. Rinpa, itu namanya. Rinpa, senang bertemu denganmu. Saudara keempat, ini adalah bahasa daratan. Rinpa tidak menulis dalam bahasanya sendiri. Garmund dan Boras terlihat sangat terkejut. Hahaha, saya tahu ada sesuatu yang terjadi ketika kamu tinggal di kamar kamu sepanjang hari. Kamu belajar bahasa baru untuk huruf baru kami. Pedang kolosal memotong kata-katanya. Rinpa menusuknya untuk membuatnya menutup mulutnya. Oke, peringatan adalah tusukan yang kuat. Garmund nyaris menangkis pedang dan terbang menuju langit. Saat dia bersiap untuk serangan lain, Boras menghentikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir untuk membelah saudara Garmund menjadi dua? Ayo, jangan lakukan hal seperti itu di depan anak itu. Mulut Garmund mengoceh setiap hari. Rinpa menurunkan pedangnya dan Garmund menghela napas lega. Cara mudah untuk melihat hierarki di antara kekuatan mereka. Itu juga berfungsi untuk menunjukkan otoritas Boras. Jin merasa canggung. Seperti, apakah ada yang perlu dipermalukan? Sial, aku mungkin sudah mencoba membunuhnya juga. Syukurlah, Jin berurusan dengan orang-orang seperti ini sepanjang waktu. Bagi Jin, Rinpa mirip dengan Yona. Aku harus memperlakukannya seperti aku memperlakukan Yona. Itu mungkin metode yang paling efektif. Dan seperti yang diduga, kepribadian Rinpa sangat mirip dengan Yona. Tapi itu tidak terlalu bagus. Kepribadian mereka hanya mirip, tidak sama. Selanjutnya, tidak ada interaksi khusus yang terjadi antara Jin dan Rinpa. Dia memperlakukan Jin seperti mainan yang dimuliakan. Sama seperti saat Jin tiba di sel. Rinpa terus-menerus mempermainkan Jin. Menjadi diam total setelah menunjukkan teknik kedua atau memukul Jin dengan pedangnya saat dia berlatih tebasan jiwa. Seolah mencoba menyampaikan bahwa ada sesuatu yang salah. Jika bukan karena Mind's Eye, pedang itu akan mendarat di kepalanya 5 kali. Setiap kali dia menangkis serangan itu, dia merasa seluruh tubuhnya hancur berantakan. Melihatnya, Rinpa berseri-seri puas. Dia tidak tahu apakah dia bangga dengan serangannya atau cara dia memblokirnya. Jin, bagaimanapun, tidak membalas. Mengapa kamu melakukan ini? Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu menyerang? Untuk orang-orang seperti Kak Yona, saya harus memainkan permainan menunggu. Tunggu mereka mendekatiku dulu. Garmund dan Boras menganggap perilaku Jin agak aneh. Mereka ingat saat Temar pertama kali bertemu Rinpa, yang menyebabkan kekacauan total. Jin akhirnya menerima hasil kerja kerasnya setelah 10 hari. Setelah hari pertama, Rinpa kembali menulis di tanah. Mengapa kamu tidak menanyakan nama teknik kedua? Saya sudah menunjukkannya berkali-kali. Jin menyeringai. Tentu saja. Jin segera menyeka senyumnya dan menatap mata Rinpa. Aku tidak terlalu penasaran. Mengapa? Selain itu, bisakah kamu menganggap ini sebagai latihan diam? Mata Rinpa terbelalak. Menurut saya, diam bukan hanya kurangnya bicara. Ini juga menyiratkan komunikasi yang benar-benar terputus dengan orang lain. Oh, saya pikir Jin sudah tepat. Kedengarannya benar. Garmund dan Boras menoleh dan menatap Rinpa. Rinpa berdiri di sana, lesu, mengulangi pernyataan Jin di kepalanya. Dan akhirnya, lapisan gula pada kue. Kamu bertanya kenapa aku tidak ingin tahu nama teknik kedua? Saya tidak ingin belajar dari seseorang yang memamerkan nama. Jadi saya tidak repot-repot bertanya. Jika kamu ingin mengajari saya, tolong tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Seperti yang dilakukan Garmund dan Boras. Garmund dan Boras menghela napas. Mereka tidak mengira Jin akan mendorong Rinpa ke sudut seperti ini. Bahkan Dewi Pertempuran tidak akan berani menanyainya seperti ini. Ketika Jin berbalik untuk berlatih sekali lagi. Bukan itu. Untuk pertama kalinya dalam 5000 tahun, Rinpa berbicara. Ya, untuk dia dan sukunya, dia membuka mulutnya untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Garmund dan Boras kehilangan kelereng mereka. Saudaraku, diammu. Saudara Rinpa, apakah kamu sudah? Keduanya menempel tepat di sebelah Rinpa, tapi dia mengabaikan mereka. Rinpa menatap mata Jin dan berbicara. Saya tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Mereka bodoh. Jin menelan tawanya. Dia tahu bahwa dia dapat menyelesaikan pelatihan Rinpa dengan mudah.